Kitchen. Teman-teman apa kabar? Baiknya semuanya ya. Nah, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana membuat sate ayam kalak. Nah, sate kalak ini sebetulnya asli Semarang atau khas dari Semarang. Nah, banyak variasi resep-resep sate kalak sebetulnya, tetapi saya kali ini akan mengajarkan yang simple saja, yang bumbunya itu sederhana, membuatnya cepat tapi rasanya itu tetap enak. Rasa gurihnya santan, pedasnya cabai, dan asamnya dari asam Jawa atau bubuk asam itu membuat sate ini rasanya sangat unik dan khas. Nah, sebetulnya resep ini adalah resep kuno yang dari satu generasi ke generasi lain di keluarga kami. Nah, saya sangat senang sekali untuk berbagi resep dengan kalian. Nah, kalian mau mencoba? Yuk kita mulai. Nah, teman-teman, bahan-bahannya seperti yang tertulis di deskripsi di bawah ini. Nah, bahan utamanya adalah dagingnya. Nah, ini saya menggunakan ayam tanpa tulang bagian paha. Nah, teman-teman kalau akan menggunakan bagian dada juga boleh ya, enggak masalah. Ada yang menggunakan daging sapi juga, boleh juga, tidak ada masalah ya. Kemudian ada santan. Ini santan kental sekitar 400 ml ya. Kemudian ada terasi. Kemudian ini ada kemiri yang sudah saya giling. Nah, teman-teman perlu saya jelaskan sedikit ya. Saya tinggal di Australia, di mana saya harus mengerjakan semuanya itu sendiri tanpa ada pembantu ya teman-teman. Jadi kalau ada waktu, saya itu bumbu-bumbu sudah saya giling semua. Kemiri, cabai semua sudah saya giling, saya masukkan dalam kulkas. Jadi sewaktu-waktu mau masak tinggal dicedok-cedok aja ya. Nah, ini kemiri yang sudah saya giling, ini sekitar 4 kemiri atau sampai 6 kemiri tergantung besarnya kemiri. Kemudian ini ada cabai giling. Nah, cabai giling ini campuran antara cabai besar dengan cabai rawit. Nah, kalau teman-teman tidak mau pedas bisa pakai cabai besar semua ya. Kalau mau pedas dicampur cabai rawit sedikit. Gula dan ini asam. Nah, asamnya saya menggunakan asam bubuk. Teman-teman bisa menggunakan asam Jawa yang kemudian dicairkan dan disaring, diambil airnya. Sekali lagi, karena saya tinggal di Australia, saya menggunakan asam bubuk karena asam Jawa yang fresh atau yang segar itu jarang sekali bisa didapatkan. Nah, bumbu-bumbunya cuman itu saja dan tentunya karena bikin sate kita ada tusuk sate ya. Nah, teman-teman, memasaknya ada 2 tahap. Yang pertama-tama kita akan membuat bumbunya dulu. Jadi kita akan masak santannya dengan bumbu-bumbunya sampai kental. Nah, sembari memasak bumbunya, kita akan memotong-motong dagingnya dan menusuk-nusuk dagingnya di tusukan sate. Dan kemudian baru kita bakar satenya. Nah, ini yang pertama-tama kita buat bumbunya dulu ya. Nah, ini ada wajannya. Kita panaskan wajannya, kemudian kita masukkan santannya ini santan kental, kemudian kita masukkan kemirinya, kita masukkan cabai gilingnya, ini cabai gilingnya ya, kita masukkan terasi, kita masukkan asam. Ini warnanya cantik sekali ya, karena tadi pakai cabai merah besar yang sebagian dibuang bijinya, kemudian dicampur dengan sedikit cabai keriting atau cabai rawit sehingga ada rasa pedasnya, dan warna cabai besar merahnya itu yang membuat warna merahnya ini. Kemudian kita kasih gula, kita kasih sedikit garam. Ini kita kecilkan apinya. Kemudian biarkan mendidih. Nah, teman-teman, yang namanya santan ini waktu dia mendidih dia akan meletup-meletup. Nah, supaya kompornya itu tidak kotor, kita tutup ya. Kita tutup supaya tidak kotor semua. Nah, teman-teman, sembari kita merebus sausnya atau bumbunya, kita potong-potong ayamnya ya. Nah, kita potong kira-kira sekian tuh ya.
Nah, teman-teman waktu memotong jangan dipotong persegi vertikal begini. Nanti kalau waktu dibakar dia nggak bisa matang atau matangnya nggak mudah. Jadi kalau mau memotong itu pisaunya kita miringkan gini ya, supaya dia pipih nanti waktu ditusuk. Jadi kalau ditusuknya pipih, dia nanti waktu dibakarnya itu matangnya merata. Nah, ada orang kalau yang memotong tuh cube ya, jadi bentuk kotak-kotak begini. Nah, kalau bentuk-bentuk kotak-kotak begini itu nanti waktu dibakar dia enggak merata matangnya. Ini kita buka, ingat ya, ini pisaunya kita miringkan begini ya. Nah, terserah besarnya satenya itu mau seberapa ininya, potongannya. Ada yang suka besar-besar sekali, nggak masalah. Mau besar mau kecil nggak masalah, asal ini pipih seperti ini ya. Tuh, jadi sekali lagi ya, waktu motong pisaunya jangan vertikal, pisaunya dimiringkan begini. Nah, ini teman-teman sudah saya tusuk-tusuk ya. Nah, seperti ini. Sekali lagi, besarnya potongan ayamnya terserah teman-teman, mau besar mau kecil ya. Cuman satu tips, kalau nusuk sate jangan ditarik. Nah, ini jangan ditarik ya, kalau ditarik nanti waktu dibakar dia kering, terus rasanya kita cuma makan batangnya ini aja. Jadi biar dia dipadatkan seperti ini ya. Nah, ini kan banyak lemak-lemaknya ya, karena kita memakai daging paha, itu yang membuat satenya tuh empuk. Nah, kalau kita pakai bagian dada, karena nggak ada lemaknya, itu akan satenya akan lebih keras gitu ya rasanya gitu. Nah, ini sudah kental ya. Nah, sekarang boleh kita cicipin lah. Kita boleh cicipin rasa asinnya. Harus ada rasa manis, asin, asam ya, kombinasi yang pas gitu di selera masing-masing. Nah, ini kalau rasanya udah pas, kita boleh matikan apinya. Teman-teman, tips ya, kalau masak santan tuh sekali-kali diaduk bawahnya supaya tidak hangus di bawahnya ya. Sekali-kali, tidak terlalu sering, tapi sekali-kali diaduk. Nah, teman-teman, ini kan sudah siap bumbunya, udah kental. Sekarang kita mau bakar satenya ya. Ini saya pakai griller. Teman-teman kalau mau pakai arang juga boleh, lebih enak sih sebetulnya pakai arang. Tapi sekali lagi saya tinggal di Australia, cari arang juga susah sekali ya. Jadi ini saya pakai griller. Saya semprot sedikit dengan minyak. Nah, ini saya pakai minyak yang disemprot begini. Terus saya ratakan. Udah panas ya. Ini udah panas. Nah, pertama-tama kita bakar sedikit dulu, asal dia disil aja ya, dan kita balik. Nah, ini sudah disil begini ya, kita cemplungkan di sini. Belum matang ya teman-teman, belum matang ya, kita cemplungkan. Kemudian kita lanjutkan dengan batch yang berikutnya. Sembari itu kita siram-siramkan ini ya, bumbunya. Nah, ini kan tadi yang sudah kita celup-celup, kita bakar lagi ya, sampai matang sekarang. Ini udah matang ya, kita boleh gosok-gosokkan di bumbunya dikit gitu ya. Nah, ini tadi ayamnya tuh udah matang, udah dibakar, tapi tadi karena saus ini kita masukin dengan daging yang setengah matang, dan ini mau kita buat untuk cocolan, jadi ini perlu dididihkan lagi ya, perlu dididihkan lagi, karena tadi ada daging yang belum matang masuk di sini ya. Jadi ini kita didihkan lagi, nanti akan kita pakai untuk menyiram satenya
dan juga untuk cocolan. Nah teman-teman, inilah yang namanya sate kalak ya. Cantik penampilannya dengan warna merah dari cabenya dan rasanya yang gurih karena ada santannya. Nah penyajiannya bisa dengan dua macam, atau dengan seperti ini, satenya saja yang bisa dimakan dengan lalapan, timun dan kemangi. Kemudian sebagian sausnya juga dipisahkan untuk penambah saus, atau kita sajikan dengan nasi. Nah ini biasanya kalau disajikan dengan nasi itu akan didampingi dengan telur asin, serundeng, daun kemangi, timun, dan jangan lupa lagi sambal terasi. Nah ini akan membuat sangat nikmat makannya ya, dengan campuran atau kombinasi seperti ini. Nah teman-teman, silahkan dicoba resepnya dan jangan lupa untuk like, dan kalau belum subscribe supaya setiap minggunya bisa mendapatkan video-video baru dan bagi-bagi resepnya ke teman-teman yang lain. Terima kasih for watching. Sampai jumpa di next video.